Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Bab pertama, materi yang kedua, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Peserta didik Ibu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang mengenal Allah melalui alam semesta, kemudian mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan pada hari ini adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ya, pelajaran yang kemarin, iman kepada Allah, ya, yaitu iman kepada Allah adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lidah, kemudian melaksanakan dengan perbuatan. Ya, peserta didik Ibu, mudah-mudahan alhamdulillah masih tetap jadi anak yang soleh dan soleha, salatnya juga tetap menjalankan perintah Allah, membaca Al-Quran di rumah. Ya, peserta didik Ibu, pada hari ini adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, menurut bahasa Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Jadi Allah itu mengenalkan dirinya melalui nama-namanya. Kemarin kita mengenal Allah melalui alam semesta, kemudian melalui ayat Al-Quran, dan pada hari ini adalah Allah memperkenalkan dirinya dengan melalui nama-nama yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Coba kamu perhatikan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Terjemahan artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Peserta didik Ibu, pada ayat ini Allah berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, hanya milik Allah nama-nama yang baik. Jadi Allah menyuruh kita bermohon kepadanya. Jadi nantinya kalau kita sudah mengetahui Asmaul Husna tersebut, yang berkenaan dengan Asmaul Husna, misalnya tentang ilmu, sebut dulu namanya, itu ya. Tentang mengenai pendengaran, sebutlah nama Allah. Kemudian dengan penglihatan, sebutlah namanya. Kemudian dengan ketika mau meneliti, sebutlah namanya, itu ya. Peserta didik Ibu. Oke. Kemudian pada pembelajaran ini nantinya peserta didik Ibu harus tahu, yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah ya, mengetahui makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menganalisis perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan sifat Al-Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, peserta didik Ibu, ya, coba kamu perhatikan. Al-Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Alim, Maha mengetahui. Allah menguasai ilmu yang nyata ataupun yang gaib. Jadi yang dapat kita lihat dan kemudian ilmu gaib, yang bersangkutan dengan ilmu gaib itu Allah mengetahui hal tersebut. Jadi perilaku yang harus kita ambil dari Asmaul Husna ini, rajinlah belajar, ya, menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Walaupun pada saat ini peserta didik Ibu sedang pandemi, gurunya tidak mendampingi di rumah, kan, tetapi tetaplah harus sungguh-sungguh belajarnya. Galilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena Allah itu menguasai ilmu yang ada di langit dan di bumi, dan Allah akan membaginya kepada kita jika kita bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, Allah Maha mendengar, yaitu
As-Sami'. As-Sami' yaitu Allah Maha mendengar, pendengaran Allah tidak terbatas. Itu ya, tidak terbatas. Allah mendengar baik yang pelan apalagi yang kuat ya peserta didik Ibu. Jadi contoh perilakunya apa? Usahakan telinganya mendengar dengan perkataan yang baik-baik. Pergunakan telinganya untuk mendengar yang baik-baik. Kemudian ketika gurunya misalnya menerangkan ataupun pada saat ini ibu gurunya sedang menjelaskan, pergunakan pendengarannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian hati-hati memilah informasi. Ketika seseorang menyampaikan kepada kita suatu kabar yang tidak baik, jangan terus mengiyakan, tapi selidiki dulu dari mana kabar tersebut. Jadi jangan asal mempergunakan pendengaran kita. Selanjutnya adalah Al-Basir, Maha melihat. Allah Maha melihat walaupun sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Pada saat ini ada namanya virus misalnya, virus corona. Allah melihat itu padahal kita tidak melihatnya kan? Kecuali mempergunakan alat-alat yang sudah ditentukan oleh dinas kesehatan ya. Tapi kita itu takut kan peserta didik Ibu? Iya, tetap kita keluar rumah pakai masker misalnya, sering cuci tangan ataupun sering berwudu bagi kita yang muslim kan? Ya. Jadi pelajaran apa yang harus kita ambil dari sifat Al-Basir ini? Ya, kalau kita melihat fenomena alam, kita melihat kekuasaan Allah itu ucapkanlah subhanallah misalnya. Kemudian kalau kita melihat ada siang dan ada malam, kita renungkan, kenapa ya nggak siang saja? Nah, kalau siang saja mungkin kita akan kelelahan, kapan kita tidurnya ya peserta didik Ibu. Selanjutnya adalah Al-Kabir, Maha teliti. Allah mengetahui segala yang tersembunyi di hati kita saja, Allah Maha mengetahuinya. Jadi perilaku apa yang harus kita lakukan? Haruslah waspada terhadap apa yang kita lakukan. Contoh, nih kalau misalnya ibu gurunya sedang menyuruh kerjakan tugas gitu. Setelah kamu tulis, kamu baca kembali. Nah, itu ya. Kamu baca kembali apakah sudah benar PR tersebut. Itu salah satu contohnya ya. Ya. Kemudian coba kamu lihat gambar berikut ini. Contoh perilaku dari sifat-sifat Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, peserta didik Ibu ada yang sedang menulis, berarti dia sedang belajar, berarti dia sedang mengamalkan Al-Alim. Ya. Kemudian ada kamu lihat sedang berbicara, kemudian ada pendengar yang baik, berarti dia sedang mengamalkan sifat As-Sami'. Ya, kemudian adakah peserta didik Ibu sedang melihat ada belajar dengan menggunakan Android, berarti dia sedang mempergunakan mata yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, usahakan untuk yang baik-baik ya. Kemudian kamu lihat sedang meneliti, berarti dia sedang mengamalkan sifat Asmaul Husna Al-Khabir, Allah Maha meneliti. Nah, peserta didik Ibu, selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menanam kebaikan, pasti Allah akan membalasnya. Itu ya. Nah, peserta didik Ibu, dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lanansuru rusuluna wallazina amanu fil hayatid dunya. Yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ya, Allah menolong orang yang beriman. Jadi intinya kalau kita beriman kan mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangannya, itu ya. Jadi yakinlah Allah akan menolong kita. Yang kedua,
tidak termasuk orang yang merugi. Ya, peserta didik Ibu masih ingat nggak dengan surat Al-Asri? Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam merugi. Yang mana yang tidak merugi? Yang mana yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, itu ya. Serta didik Ibu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman, yang beramal soleh, menasihati dengan kebaikan, dengan penuh kesabaran. Nah, selanjutnya adalah hati akan tenang. Itu pasti peserta didik Ibu. Contohnya, ketika kita misalnya melaksanakan kebaikan, pasti jiwa kita itu akan tenang. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika misalnya peserta didik Ibu sedang berbohong sama orang tuanya, pasti was-was dalam hatinya. Ya, nanti ketahuan ya, gitu ya. Jadi peserta didik Ibu yang sedang berada di rumah, ketika kita beriman, yakinlah hati kita akan tenang. Nah, akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, ya, Ibu akan berikan tugas nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan al-alim, dan beri 3 contoh amalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan as-sami, dan berikan 3 contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan al-khabir, dan berikan contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan al-basir, dan berikan contoh 3 pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Kalau bepergian, tetap pakai masker dan sering cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.